Saudari dan saudaraku yang terkasih, pintu masuk untuk beriman dan bersaksi bisa bermula dari keterpesonaan, kemudian tercebur, dan yang terakhir adalah terpaut. Bagaimana seorang yang beriman terpesona akan sosok pribadi Yesus dengan segala pengajaran, tindakan baik, dan juga hal-hal yang menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Allah. Kemudian orang juga diundang untuk masuk dalam misteri kehidupan Yesus itu sendiri, sehingga akhirnya mampu berpegang atas iman yang dimiliki, terlebih juga terpaut akan Yesus yang diimani, yang akan menjadi kekuatan baik dalam beriman maupun juga dalam bersaksi. Kalau boleh saya analogikan, kesaksian dari Petrus dan Yohanes ini sama halnya dengan informasi saat ini di era percepatan teknologi, yang kadang informasi itu begitu sulit untuk dibendung. Kemudian bukannya semakin terkurung, justru pemberitaan itu semakin luas terdengar. Dan kalau dianalogikan dengan dunia tumbuh-tumbuhan, ketika tumbuhan itu dibabat bukannya mati, malah justru semakin merambat. Mereka tidak merasa bahwa apa yang menjadi larangan orang-orang yang ada di sekitar itu sebagai hambatan, tetapi mereka justru semakin bersemangat untuk tetap mewartakan Kristus yang bangkit, terlebih juga atas kesaksian-kesaksian yang menguatkan mereka. Dalam bacaan pertama, ada keheranan dari pihak Mahkamah Agama Yahudi terhadap dua murid yang dianggap sebagai orang biasa dan tidak terpelajar, tetapi mereka dapat sedemikian baik untuk bisa berargumentasi. Terlebih juga ada bukti jelas yang hadir di tengah mereka, yakni orang-orang yang telah disembuhkan, dan ini juga akan menguatkan kesaksian para murid. Mereka mau berusaha untuk membendung sedemikian rupa, bahkan membabat habis kesaksian mereka. Tetapi apa daya bahwa semakin mereka dilarang, justru mereka semakin tertantang, dan bahkan semakin dihalang-halangi, justru semakin tak tertandingi dalam mewartakan kebangkitan Yesus. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tentu ini kuat kuasa dari Allah yang membantu pewartaan mereka untuk melawan mereka yang merasa terancam jika kesaksian tentang kebangkitan Yesus itu tersebar luas ke berbagai daerah. Saudari dan saudara yang terkasih, namun di satu sisi dalam Injil hari ini, rupanya ke-11 Rasul itu ingin mengalami sendiri, ingin mendengar sendiri, tetapi bukan lagi dari kesaksian orang lain. Mereka masih membutuhkan bukti kebangkitan Yesus karena mereka adalah saksi mata dan saksi kunci yang sah. Tetapi di sisi lain, apa yang menjadi kelambanan dari para murid dalam percaya akan kebangkitan Tuhan tidak harus dilihat sebagai kerapuhan atau kelemahan, melainkan juga persiapan bagi kita untuk mewartakan, untuk menguatkan iman kita di masa depan. Kita bisa belajar dari pengalaman para rasul itu. Maka marilah dengan segala bentuk perjuangan kita dalam beriman, kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apa yang masih perlu saya lakukan agar saya tetap bisa bersaksi tentang kebangkitan dan kebaikan Tuhan dalam hidup, dan apa yang masih kurang dalam diri kita untuk bersaksi. Jangan sampai kita merasa dihalang-halangi untuk bersaksi, padahal dalam diri kita mungkin belum ada kemauan dan keberanian dalam bertindak mewujudkan kesaksian itu yang bermula dari Yesus yang bangkit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sepanjang